Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita ingin mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami di setiap aspek kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa dan mempelajari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Abang Guru Sekolah Minggu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, abang mau nyapa lagi nih adik-adik nih. Pengen tes semangatnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru anak-anak Tuhan Yesus yang selalu bersemangat untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi yang inget khotbah yang pendeta, khotbah diambil dari mana ya? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya benar banget, dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah adik-adik, di sini ceritanya tentang apa sih adik-adik? Firman Tuhannya tentang apa? Benar, tentang Yesus di hadapan mahkamah agama adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak sih mahkamah agama itu apa? Bener banget, mahkamah agama itu kalau kalau pada tahun ini itu seperti pengadilan negeri. Nah adik-adik, biasanya yang ke mahkamah agama atau pengadilan itu orang-orang baik atau orang jahat yang diadili di situ? Benar, orang-orang yang jahat. Tetapi dalam ayat perikop ini yang kita ingin pelajari bahwa Tuhan Yesus tidak jahat, tetapi dia diadili di mahkamah agama. Ada yang tahu nggak kenapa? Benar banget, karena Tuhan Yesus ingin menggenapi firman Tuhan yang telah disampaikan sebelumnya, nubuat-nubuat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa kita melalui mati di kayu salib adik-adik. Oke adik-adik, nah sebelum itu abang mau nanya nih, kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Bener banget, Yesus ditangkap adik-adik. Yang dimana Yesus saat berdoa di Taman Getsemani, setelah selesai berdoa, dia ditangkap adik-adik. Sampai kepada selanjutnya ke minggu ini, kita membahas tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Oke adik-adik, nah tadi kan kita udah bahas tuh mahkamah agama itu apa, terus mahkamah agama itu fungsinya untuk apa. Fungsinya itu kan untuk mengadili orang yang bersalah adik-adik. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi diadili. Nah adik-adik, kenapa diadili? Seperti tadi yang abang bilang, untuk menebus dosa-dosa manusia adik-adik. Oke, kita bahas satu persatu ayatnya adik-adik ya. Kita baca dulu judulnya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar di situ. Setelah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah adik-adik, di sini keadaannya Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Nah di situ udah pada ngumpul tuh rame, udah ada imam besar, ahli-ahli Taurat, semuanya ada di situ. Oke, lanjut ke ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah adik-adik, Petrus mengikuti Tuhan Yesus di sini. Sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus, dia masih mengikuti, melihat bagaimana keadaan Tuhan Yesus adik-adik. Oke, lanjut ke ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Nah adik-adik, di sini para ahli-ahli agama dan imam-imam kepala, mereka mencari kesaksian palsu untuk menghukum Tuhan Yesus.
Kenapa harus dicari kesaksian palsu? Karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Jadi dibuatlah kesaksian-kesaksian atau kebohongan-kebohongan untuk menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, setelah itu ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Nah, adik-adik, padahal udah banyak tuh saksi dustanya, tetapi karena Tuhan Yesus benar-benar tidak bersalah, jadi nggak ada bukti yang menyudutkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai salah untuk dihukum, adik-adik. Nah, tapi di sini diperoleh 2 orang. Nah, 2 orang ini memberikan kesaksian, tetapi kesaksian yang masih simpang siur lah, adik-adik, karena mereka salah mengartikan. Kesaksian itu seperti ini, ayat 61 ya, yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, adik-adik, maksudnya Tuhan Yesus itu waktu berkhotbah dia akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari, itu maksudnya itu seperti ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi 2 orang saksi ini yang berkata demikian salah menafsirkan, karena mereka tidak hidup oleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita harus menemukan hikmat dan kebijaksanaan ya, supaya tidak asal ngomong atau memberikan kesaksian yang salah, atau yang masih berita-berita hoax atau kesaksian-kesaksian palsu, supaya itu tidak terjadi, adik-adik. Supaya apa? Supaya orang yang tidak bersalah tidak dirugikan, adik-adik. Oke, kita lanjut ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Nah, si imam besar ini menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah engkau tidak membantah akan hal-hal itu? Nah, di ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Nah, di sini imam besar ini selalu menyudutkan Tuhan Yesus, disudutkan terus, diberikan pertanyaan, tetapi yang Tuhan Yesus lakukan apa? Tetap diam, karena supaya yang dinubuatkan Yesaya di kitab Yesaya terjadi, adik-adik, dan terlaksana, adik-adik. Ayatnya itu seperti ini. Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Oke, adik-adik, kita lanjut ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Nah, adik-adik, imam besar ini juga tidak netral, adik-adik, ya, tidak adil. Kenapa dibilang tidak adil? Karena dia selalu menyudutkan Tuhan Yesus, padahal dia itu tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka semua tadi. Tuhan Yesus kan padahal bilang di sini, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, maksudnya itu ya, Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosa manusia dan kembali ke surga lagi nanti, adik-adik. Dia kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti itu, adik-adik. Nah, tapi pandangan imam besar ini salah. Dikirain dia menghujat Allah Bapa, padahal sebenarnya tidak, karena imam besar ini tidak punya hikmat yang daripada Roh Kudus, adik-adik. Oke, kita lanjut ayat 66. Bagaimana pendapat kamu?
Mereka menjawab dan berkata, "Dia harus dihukum mati." Nah, adik-adik, bayangin, orang yang gak bersalah dan hanya difitnah, dituduh, dibuat saksi dusta untuk menjatuhkan dia. Dan sampai pada ayat 66, dia akan dihukum mati. Padahal dia gak bersalah. Begitu sedihnya adik-adik, begitu kasihannya. Nah, lanjut ke ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Bayangin adik-adik, orang gak salah apa-apa dipukul, orang gak salah apa-apa diludahi, orang gak salah apa-apa dihukum mati. Bayangin adik-adik, betapa menderitanya Tuhan Yesus untuk kita. Dan ayat yang terakhir, dan berkata, "Cobalah katakan pada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, di sini ada beberapa poin yang harus dijelaskan atau yang dipelajari. Yang pertama itu, kita tidak boleh bersaksi dusta. Kenapa adik-adik? Karena dengan bersaksi dusta atau berbohong, kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya, kalau misalnya kita ditanya mama papa, "Kamu habis dari mana kok pulang malam?" Tapi kita berbohong, padahal kita habis main, dibilangnya habis dari gereja mah. Nah, itu salah. Terus ditanya lagi, "Kamu mencontek ya?" Misalnya sama guru, "Kok nilai kamu bisa sama kayak teman kamu, sama persis sama jawabannya?" "Enggak bu, saya enggak mencontek." Padahal mencontek. Nah, itu tidak baik adik-adik, jangan ditiru. Oke adik-adik. Nah, yang kedua poinnya, kita jangan langsung berpikiran negatif kepada teman kita atau kepada setiap orang adik-adik. Jangan seperti imam-imam besar tadi dan ahli-ahli Taurat yang selalu berpikiran negatif tanpa memikirkan kembali hal-hal yang seharusnya dipikirkan. Seperti tadi, Tuhan Yesus kan membicarakan kebenaran, yang dimana kebenaran itu, ya dia benar, dia anak Allah, dia adalah Mesias. Tapi orang-orang yang mendengarkan dia itu tidak memiliki hikmat untuk mengartikan itu adik-adik. Karena apa? Karena hatinya udah benci aja sama Tuhan Yesus, nggak mau mengasihi Tuhan Yesus, nggak mau percaya adik-adik. Jadi jangan kayak gitu, kita harus tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di sini kita banyak belajar juga di poin ketiga bahwa Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus hanya diam. Dia tidak membalas, walaupun tadi dia dipukul, diludahi, dan bahkan mau dihukum mati. Padahal dia tidak bersalah, dia tidak membalas, dia tidak menghujat, dia tidak meladeni lah. Dia mengasihi semuanya, tetap sabar dan hanya memberikan kesaksian kebenaran bahwa dia adalah juru selamat yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita. Kiranya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berdusta, tidak berbohong, lalu tidak berpikiran negatif terhadap semua orang, dan selalu mengasihi sesama manusia dan berbuat baik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Kau telah memberkati kami dalam pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan Yesus yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa menuruti firman-Mu ya Bapa, untuk tidak berbohong, untuk tidak berpikiran negatif, untuk selalu berpengharapan kepadamu, dan selalu mendengarkan dan percaya padamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mengakhiri pembelajaran kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus, berkati juga negara kami ya Bapa, berkati juga kesehatan setiap orang ya Bapa, hilangkan COVID-19 ini daripada negara kami ya Bapa dan seluruh dunia Bapa. Tuhan Yesus, Kau sangat baik ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang kesusahan, yang sedang kelaparan, dan yang sedang jauh daripadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus, dan berkati juga orang tua kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan dan segala yang mereka lakukan untuk kebaikan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin.
Terima kasih. Selamat hari Minggu.